22. Saya Nevalia, absen 23. Saya Davina dari absen 10. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ujian praktikum fisika yang kelompok kami lakukan. Kali ini kami mengambil materi hukum Pascal untuk dijadikan bahan praktikum. Pengaplikasian hukum Pascal sudah tidak asing lagi di kehidupan sehari-hari. Misalnya saja adalah dongkrak hidrolik. Oleh sebab itu, kami membuat dongkrak hidrolik sederhana dengan beberapa bahan, misalnya suntikan dan selang. Sebelum kita melakukan uji praktikum, alangkah baiknya kita tahu dulu bagaimana bunyi dari hukum Pascal itu sendiri. Bunyi dari hukum Pascal itu sendiri apabila ada suatu fluida yang diberikan tekanan, maka fluida tersebut atau tekanan tersebut akan disalurkan ke segala arah dengan sama besar. Itulah yang menjadi pedoman dari prinsip kerja dongkrak hidrolik. Sama seperti dongkrak hidrolik sederhana yang akan kita buat, yakni apabila suntikan pertama kita tekan atau kita beri tekanan, maka fluida akan menyalurkan tekanan tersebut kepada suntikan kedua, di mana kita menggunakan fluida air untuk menjadi bahannya. Sehingga nanti barang yang ada di suntikan kedua akan ikut naik turun sesuai dengan tekanan yang diberikan pada suntikan pertama. Lalu tujuan kita melakukan hal ini adalah untuk mengetahui apa itu hukum Pascal, bagaimana prinsip kerjanya, serta untuk menambah wawasan dan lebih memahami karena dipraktekkan secara langsung tentunya bagaimana kinerja dari hukum Pascal ini sendiri pada dongkrak hidrolik sederhana yang kita buat. Selanjutnya adalah landasan teori. Landasan teori yang kami gunakan dalam praktikum kali ini ada dua, yakni yang pertama fluida. Fluida dapat diartikan menjadi zat yang mudah mengalir, mencakup zat cair dan gas. Fluida dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni fluida statis atau fluida dinamis. Nah, pada kesempatan kali ini kami menggunakan fluida statis. Fluida statis sangat erat kaitannya dengan hidrostatika dan tekanan. Hidrostatika sendiri adalah ilmu yang mempelajari gaya dan tekanan di dalam zat cair yang diam. Landasan teori yang kedua adalah hukum Pascal. Dongkrak hidrolik sederhana dibuat berdasarkan prinsip hukum Pascal. Menurut Pascal, jika suatu fluida dilengkapi dengan sebuah alat penghisap yang dapat bergerak, maka tekanan di suatu titik tertentu tidak hanya ditentukan oleh berat fluida di atas permukaan air, tetapi juga oleh gaya yang dikerahkan oleh penghisap. Tekanan dalam fluida dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut, yakni P sama dengan F per A. Sehingga persamaan hukum Pascal dapat dituliskan sebagai P1 sama dengan P2, F1 per A1 sama dengan F2 per A2, dengan keterangan P adalah tekanan menggunakan satuan Pascal, F adalah gaya dengan menggunakan satuan Newton, dan A adalah luas penampang dengan menggunakan satuan meter persegi. Dengan hukum Pascal dapat diketahui bahwa dengan memberikan gaya yang kecil pada penghisap dengan luas penampang yang kecil, maka dapat menghasilkan gaya yang besar pada penghisap dengan luas penampang yang besar. Prinsip inilah yang dimanfaatkan untuk membuat alat teknik yang digunakan manusia dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dongkrak hidrolik sederhana. Alat dan bahan yang diperlukan dalam percobaan pompa hidrolik sederhana yang pertama adalah satu buah kardus, kemudian satu buah asturo, isolasi, lem, cat, selang air, dan dua buah suntikan berukuran 5 ml dan 10 ml, kemudian sebuah mobil mainan. Untuk alat yang digunakan dalam percobaan pompa hidrolik sederhana, yang pertama adalah lem tembak, gunting, cutter, dan kuas. Proses pembuatan pompa hidrolik sederhana yang pertama yaitu mengukur kardus untuk dijadikan box hidrolik.
Kemudian memotong-motong kardus tersebut dan direkatkan dengan isolasi. Kemudian mengecat bagian luar box hidrolik dan melapisi bagian dalam box hidrolik dengan kertas. Kemudian lubangi bagian atas box hidrolik dengan memasang kedua suntikan dengan lem perekat. Kemudian memberi air dan warna ke dalam selang air. Dan selanjutnya yaitu merekatkan selang air dengan suntikan menggunakan lem tembak. Dan pompa hidrolik sederhana siap digunakan. Ini adalah cara kerja pompa hidrolik sederhana. Jika keduanya sudah stabil, maka pompa hidrolik sederhana siap digunakan. Data yang menyatakan bahwa tekanan yang diberikan oleh zat cair dalam ruangan tertutup yang diteruskan ke skala arah adalah sama besar. Nah, pada percobaan ini menggunakan dua buah suntikan yang berisi zat cair yang memiliki diameter yang berbeda-beda. Jika pada suntikan pertama mendapatkan gaya sebesar F1, maka dapat diperoleh rumus P sama dengan F1 per A1. Menurut hukum Pascal, tekanan dari suntikan pertama ini akan diteruskan ke suntikan kedua sehingga dapat diperoleh rumus P sama dengan F2 per A2. Nah, karena A2 ini lebih besar daripada A1 dan F2 lebih besar daripada F1, maka dapat diperoleh rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Biasanya tekanan ini digunakan untuk mengukur kekuatan dari zat cair atau gas. Nah, pada percobaan dongkrak hidrolik ini, tekanan ini digunakan untuk mengukur kekuatan dari zat cair. Alat peraga ini menggunakan dua suntikan yang memiliki diameter besar dan kecil dan dihubungkan oleh selang kecil. Artinya alat peraga ini menggunakan prinsip dari hukum bejana berhubungan yang berbunyi bila bejana-bejana ini diisi oleh air sejenis dan berada dalam keadaan seimbang, maka permukaan dari zat cair ini terletak pada bidang datar. Nah, hukum bejana berhubungan ini menjelaskan tentang zat cair sejenis yang berada dalam satu bejana berhubungan sesuai dengan praktek yang kita lakukan, yaitu dongkrak hidrolik. Sekian ujian praktek yang telah kelompok